Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi pemirsa Sultan TV, apa kabar? Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali lagi bersama saya Hairun Nisal Araf dalam acara Bincang hari ini edisi Rabu 16 November tahun 2022. Sebelum kita memasuki tema pada hari ini yang sangat penting, terutama bagi kita, para pemuda, para penerus bangsa Indonesia, kami ingatkan kembali kepada pemirsa Sultan TV untuk mengikuti media sosial kami di Instagram dengan @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kami yaitu @kreatifsultan dan kanal YouTube kami dengan nama Sultan TV. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa bergabung untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Selain itu acara kami juga bisa Anda saksikan di TV satelit di Lin Media Channel 206. Oke, pemirsa Sultan TV, beberapa waktu lalu kita sudah melewati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Ada kalimat yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, yang semakin apa-apa serba online, saat ini peran-peran kepahlawanan justru bergeser ke arah yang lebih inovatif dan kreatif. Lalu bagaimanakah peran atau perubahan semangat kepahlawanan para pemuda di era disrupsi saat ini? Nah, pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu di studio Sultan TV, yaitu dengan Bapak Abdul Gofur atau mungkin lebih akrabnya disebutnya Bang Gofur ya. Iya, iya. Baik. Gimana Bang Gofur hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat ya, Mbak Al ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, Bang Gofur ini selaku Direktur Eksekutif LKSB, juga beliau menulis buku, salah satu bukunya adalah ini, Ideologi Kaum Fundamentalis. Teman-teman mungkin bisa beli buku ini ya Bang? Saya kasih free. Oh, saya dikasih free sama Bang Gofur. Oh. Selain penulis juga Bang Gofur saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan, juga alumni Lemhanas 2018. Baik, saat ini kan kita sudah kedatangan tamu yaitu Bang Gofur dari tema yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang semangat juang pemuda di era disrupsi, Bang. Yeah. Kan sekarang kita udah ketahui ya Bang, saat ini kan zaman semakin berkembang, banyak-banyak perubahan salah satunya adalah di lingkungan sosial ya Bang. Terutama kan pemuda itu menjadi kunci kesuksesan masa depan. Yeah. Bangsa Indonesia akan dibawa kemana arahnya ya sang pemuda saat ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, sebetulnya apa sih Bang arti dari perjuangan dan era disrupsi itu? Ya, terima kasih Mbak Ali atas waktunya. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Al, saya ingin memberi sebuah diksi tentang pemuda ya. Pemuda adalah bukan sekedar bagian dari pelapisan sosial di dalam masyarakat. Tetapi pemuda itu memainkan peranan yang teramat penting di dalam perubahan sosial suatu bangsa. Dan lebih jauh daripada itu, pemuda adalah konsepsi yang menerobos definisi pelapisan sosial itu sendiri. Terutama terkait konsepsi nilai-nilai heroisme, nilai kejuangan, nilai perlawanan, nilai-nilai kebaruan yang mengikis nilai-nilai lama yang kurang bagus, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang masih bagus. Nah, terkait pertanyaan tadi tentang nilai kepahlawanan di era disrupsi, saya punya diksi sendiri terhadap kalimat disrupsi ya. Disrupsi itu adalah loncatan transformasi yang tak terkendali, menurut saya ya, yang tak terkendali. Artinya disrupsi yang sekarang terjadi adalah sesuatu yang tidak dapat atau tidak dijangkau oleh daya baca masyarakat kebanyakan. Hanya kaum elit lah kira-kira begitu. Sehingga peran-peran kepahlawanan orang-orang muda itu menjadi sangat penting maknanya di dalam konteks ini gitu. Bagaimana nilai itu nanti kita akan dapat kita ulas lebih jauh lagi.
Tapi kalau menurut Abang sendiri, apakah sekarang itu semangat juang pemudanya berbeda sama yang dulu? Atau ada nggak sih mungkin perbedaan-perbedaan atau persamaan-samaan nih antara perjuangan pemuda zaman dulu sama zaman sekarang gitu? Ya, saya kira tentu berbeda ya gitu. Kalau era katakanlah atau sebutlah era para founding fathers, founding parents, mereka punya semangat juang dan pemikiran yang melampaui masanya, melampaui usianya gitu. Mereka berpikir tentang bagaimana suatu negara bangsa Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, makmur, dan melindungi segenap tumpah darah bangsanya gitu. Nah kalau sekarang saya mohon maaf ya, saya melihat ada kecenderungan individualisme di dadanya para pemuda. Hampir di sebagian mereka punya rasa individualisme gitu. Meskipun saya yakin di beberapa titik di daerah kita ini masih ada orang-orang muda yang punya semangat juang yang tinggi, masih memikirkan masyarakat, sosial, budaya dan lain sebagainya. Hanya saja peran mereka tidak terlalu terungkap. Sebenarnya kan kalau misalkan masalah peran mungkin dari yang tua sampai yang muda, mereka punya perannya masing-masing ya Bang. Kita Betul. juga setuju bahwa setiap generasi itu memiliki polanya masing-masing. Iya. Menurut Bang Gofur sendiri setuju nggak sih bahwasannya saat ini tuh Indonesia menempati lingkungan yang ageisme atau diskriminasi terhadap usia. Jadi anggapannya bahwa yang lebih dewasa menganggap bahwa generasi muda itu generasi yang tadi Bang Gofur katakan mungkin kurang aktif, kemudian ada indikasi individualis seperti itu. Apakah individualis ini juga dampak dari ageisme itu atau memang sebetulnya kita tuh kekurangan model sehingga akhirnya tuh terciptanya bentuk individualis ini? Saya ingin bilang begini, bahwa memang dewasa ini kita kekurangan role model, terutama bicara tentang leadership ya. Banyak para pemimpin kita yang saya kira sulit untuk kita cari ketauladanannya gitu. Kemudian ada sebagian orang-orang tua tadi ya, orang-orang tua tadi yang saya kira masih belum terbuka, belum open minded. Sesungguhnya ternyata sebagian besar banyak orang-orang muda yang punya pikiran yang sangat brilian, sangat bernas, yang juga melampaui masanya gitu. Dia berpikir sangat holistik tentang Indonesia. Hanya saja ada problem dalam tanda kutip ketidakrelaan kaum tua terhadap progresivitas orang-orang muda gitu. Ada fenomena seperti itu, ada. Betul, sebenarnya itu juga pernah saya alami ya Bang, kan waktu itu saya pernah membuat satu penelitian internasional, salah satunya tentang komunikasi politik. Komunikasi politik, salah satu ketua DPD termuda di Kota Tangerang, beliau juga mengatakan bahwa salah satu kesulitan beliau adalah untuk menarik perhatian kaum-kaum yang sudah lebih dewasa, karena adanya ageisme itu sebetulnya. Sebenarnya kan kalau misalkan perjuangan itu nggak hanya dari sikap aja ya Bang, nggak dari sosial aja, tapi kita bisa juga dari politik ya. Mungkin dari buku Abang ada yang menjelaskan tentang politik gitu kan. Banyak. Perjuangan itu tuh bisa sangat direalisasikan melalui gerakan politik nggak sih Bang untuk anak-anak muda saat ini? Ya, jalur itu banyak ya, bisa melalui jalur politik praktis, berpartai misalkan, atau jalur-jalur politik kebangsaan dengan membentuk kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok komunitas-komunitas budaya, seni dan sebagainya. Maka aktualisasi pemuda itu menjadi sangat urgent di era disrupsi ini. Persoalannya begini, kalau tadi saya sebut ada sebagian kaum tua yang masih belum rela kalau junior-juniornya ini tampil ya di pentas-pentas nasional lah misalkan, tetapi juga ada sebagian anak-anak muda atau orang-orang muda yang kadang-kadang bermindset seperti orang-orang tua gitu, tidak punya semangat kebaruan, tidak punya semangat kegigihan perjuangan. Jadi
bicara politik tadi ya, politik as usual gitu loh. Tidak pada politik yang membangun narasi-narasi baru, gagasan-gagasan yang brilian tentang mau bagaimana Indonesia 50-100 tahun ke depan. Ya, ini saya kira sebuah problem bersama yang harus kita jawab ya. Berarti memang harus banget ya Bang diikut sertakan anak muda dalam segala lini, nggak bisa hanya dalam diksi pendidikan aja, tapi dari lingkungan sosial, kemudian politik, apalagi saat ini kan politik sedang lumayan memanas ya Bang ya, mau menuju 2024. Mulai menghangat ya. Iya, mulai menghangat di 2024 ya, sampai kayak terulang kembali di tahun-tahun kemarin banyak sekali berita-berita hoax yang menyebar kemana-mana, memecah belah bangsa. Kami berharap juga mungkin pemuda-pemuda saat ini jauh lebih berpikir luas, terbuka, jangan sampai mudah menelan informasi yang didapatkan dari media-media yang tidak bertanggung jawab. Oke, menurut Abang sendiri nih, apa sih bentuk nyata dari perjuangan di era disrupsi pada golongan pemuda itu? Hemat saya ya, fokuslah pada kegiatan yang sedang kawan-kawan muda lakukan sekarang. Mereka yang bekerja di perkantoran, mereka yang bekerja di dunia intelektual, kampus ya, yang di dunia seni, budaya dan lain sebagainya. Fokus dan ciptakanlah ya sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat bermanfaat dan punya nilai-nilai yang berharga bagi masyarakat. Misal kalau teman-teman aktivis nih misal, mereka tidak hanya bicara politik, tidak hanya habis di wacana, tapi melakukan kerja-kerja nyata, misalkan membangun tempat-tempat sosial, memberikan bantuan-bantuan sosial yang tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh tangan pemerintah. Nah, disitulah pemuda harus masuk, menjadi jembatan emas antara pemerintah dengan civil society. Sebab kalau hanya mengandalkan pemerintah, berapa panjang sih tangan pemerintah ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan membangun kebersamaan ya Bang, karena kan sebetulnya perjuangan itu nggak akan ada kalau kita tidak bersama. Betul. Jadi bahkan ada kata-kata kalau kita ini kan hancur nggak bisa gitu ya Bang. Jadi kita harus sama-sama nih bareng-bareng untuk memupuk kekuatan perjuangan, apalagi menghadapi beberapa puluh tahun ke depan mungkin sosial akan semakin berubah. Dari mulai sekarang aja bahasa, etika, kemudian secara hukum, moral dan segala macam itu sudah sangat berubah. Bahkan ada beberapa yang mengatakan sangat jauh dari nilai-nilai kepahlawanan dulu. Kalau dulu pahlawan sangat mati-matian untuk berjuang, tapi sekarang kok kelihatannya kayak tidak begitu memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan dulu gitu ya Bang. Itu gimana sih Bang cara membangun rasa semangat itu gitu, rasa untuk mau membangun Indonesia tuh yang lebih baik lagi ke depannya? Menurut hemat saya, kita harus mencari common enemy, dalam tanda kutip ya, musuh bersama. Kalau dulu di era para para founding fathers, founding parents itu musuh bersama jelas penjajah. Iya, betul. Dalam hal ini diwakili oleh orang Belanda ya. Jelas ini penjajah kita yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, yang menghisap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, hari ini kan kita semua sepertinya gamang. Siapa sih musuh bersama kita yang harus kita lawan, yang menjadikan faktor kita dapat bersama-sama bergandengan tangan gitu. Semua merasa limbo atau bingung, gamang untuk menentukan common enemy. Apakah sistem kapital yang sedang mengglobal ini, kapitalisme, liberalisme, bahkan imperialisme, kalau bicara sistem, ataukah individu tertentu yang mewakili atau yang berwatak kapitalistik, kita belum mampu memetakan. Jadi saya kira bijaknya adalah kita melakukan diskusi, melakukan pemetaan ulang, bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun tadi ya Indonesia tuh lebih maju ke depan dengan tetap tidak meninggalkan guidance atau rel yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita.
pembukaan Undang-Undang Dasar, nilai-nilai Pancasila, dan yang terkait dengan itulah batang tubuh dan sebagainya. Oke. Sebenarnya kan kalau misalkan kita mau berkembang tentunya bukan hanya dari struktur negara aja ya Bang, ya, tapi dari sumber daya manusianya. Itu kan bisa dilihat dari pendidikan. Sebetulnya ada nggak sih Bang dampak yang nyata dari sebuah nilai ketidaksetaraan pendidikan itu terhadap bentuk pemuda itu sendiri gitu Bang? Saya kira sangat punya korelasi yang kuat. Dunia pendidikan kita memang menurut saya justru menjadi kunci utama ya. Kunci utama. Kunci dunia pendidikan. Pendidikan yang bagaimana nih gitu. Tentu nilai-nilai pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang memerdekakan jiwa dan pikiran kita. Sebagaimana Indonesia kan yang dibangun juga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu. Kalau sekarang saya sih melihat sepertinya lebih banyak fokus pada pembangunan badannya. Mohon maaf, quote unquote, kita bisa berbeda ya. Artinya pembangunan infrastruktur, jalan tol dipanjang-panjangin lah, gedung dibagus-bagusin lah, tapi lupa pada pembangunan karakter jati diri bangsa, nation and character building kalau kata Bung Karno. Padahal sebetulnya kan dalam satu negara itu yang terpenting adalah sumber daya manusianya ya Bang ya? Betul. Yang akan menjadi fondasi bagi penerus bangsa negara ini. Kalau sekarang kan kalau dilihat mungkin semakin menurunnya tingkat literasi mereka mungkin dalam membaca juga ya Bang ya. Sebenarnya kan kayak buku ini ya, buku yang Abang buat adalah untuk jendela anak-anak muda, penerus-penerus bangsa yang lainnya. Tapi Abang sendiri sebagai penulis buku gimana sih ngelihat anak-anak muda sekarang nih dalam membaca terutama? Karena kan dari banyak yang saya ketahui bahwa dalam membaca tuh kita bisa melihat satu hal secara luas. Dari baca tuh ilmu, teori, literasi dan segala macam itu kita bisa dapetin. Anak-anak muda menurut saya sekarang sebenarnya begini, ini sesuatu yang memprihatinkan ya. Di tengah berlimpahnya sumber informasi, bahkan sangat berlimpah, termasuk informasi yang sampah di internet misalkan. Tetapi sisi lain semangat baca orang muda terutama ya, dan secara umum bangsa Indonesia ini sangat kecil ya minat orang membaca, terutama membaca buku. Padahal kan tadi disebutkan Mbak Al ya, ini sebagai katakanlah jendela pikiran kita, jendela dunia kita membaca buku. Ini sesuatu yang saya kira perlu menjadi perhatian semua pihak, bagaimana budaya literasi ini mulai digalakkan lagi. Gitu. Padahal kan zaman sekarang handphone semua udah canggih semua ya. Orang bisa buka berita, tulisan, artikel melalui ini gitu. Hanya satu benda ya Bang ya? Cuma sekarang senangnya lihat TikTok melulu sih. Oke teman-teman, tadi Bang Gofur udah ngejelasin panjang lebar tentang apa itu arti perjuangan, disrupsi, kemudian kita juga bahas tentang literasi membaca yang ternyata itu menjadi salah satu fondasi penting, terutama adalah di dunia pendidikan, karena kita sebagai pemuda menjadi tulang rusuknya mungkin ya, tulang rusuk keberlangsungan suatu negara yang nantinya akan dibawa kemana negara ini berlangsung. Oke, kita akan langsung memasuki segmen kedua, tapi sebelum jeda kita juga akan langsung kembali membahas tentang materi ini, tapi di segmen kedua berikutnya. Jadi saya memohon untuk pemirsa tetap ada di kanal YouTube kita. Dengan begitu kita akan langsung masuk ke segmen kedua.